Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelly Rahman Raida. Saya dari kelas SI 21A dengan NIM 2021005006. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario use case dan pembuatan use case diagram pada studi kasus restoran. Nah, di sini ada pendefinisian aktor. Di dalam studi kasus restoran terdapat 3 aktor. Yang pertama ada pelayan, kedua ada kasir, dan yang ketiga ada koki. Pelayan, nah pelayan di sini adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan pesanan. Selanjutnya ada koki. Koki adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan pembuatan pesanan atau memasak menu pesanan. Yang ketiga ada kasir. Nah, kasir di sini bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan pembayaran pesanan dan cetak nota pembayaran. Selanjutnya, ada pendefinisian use case. Yang pertama ada use case login, merupakan proses untuk melakukan login pelayan, koki, dan kasir yang ada di restoran tersebut. Lalu ada mengelola pemesanan. Mengelola pemesanan merupakan proses pengelolaan pesanan yang meliputi memasukkan data pesanan, melihat data pesanan, mengubah pesanan, menambah pesanan, mencari pesanan, dan menghapus pesanan. Selanjutnya ada memasukkan data pesanan. Nah, ini merupakan proses memasukkan data pesanan ke dalam database. Lalu ada melihat pesanan, merupakan proses menampilkan data pesanan yang ada di dalam database. Kemudian, mengubah pesanan merupakan proses mengubah data pesanan yang ada di dalam database. Lalu ada mencari pesanan, merupakan proses mencari data pesanan yang ada di dalam database. Selanjutnya, ada menambah pesanan, merupakan proses menambah data pesanan yang ada di dalam database. Lalu ada menambah pesanan. Nah, ini merupakan proses penambahan data pesanan yang ada di dalam database. Proses penambahan data pesanan yang nantinya akan masuk ke dalam database. Selanjutnya ada menghapus pesanan. Proses ini merupakan proses menghapus data pesanan yang ada di dalam database. Lalu ada menerima data pesanan, merupakan proses menerima list menu yang sudah dipesan di dalam database. Selanjutnya, membuat pesanan. Ini merupakan proses membuat menu pesanan yang sudah dipesan yang ada di dalam database. Kemudian ada mengelola pembayaran atau pengelolaan pembayaran, merupakan proses pengelolaan data pembayaran pesanan yang meliputi menerima pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Yang terakhir ada mencetak bukti pembayaran, merupakan proses mencetak bukti pembayaran yang ada di dalam database. Selanjutnya ada skenario use case. Nah, di sini ada nama use case-nya login, aktornya pelayan, koki, dan kasir. Skenario-nya, nah si aktor ini pada skenario normal, aktor ini akan memasukkan username dan password. Lalu si sistem akan memeriksa valid tidaknya data yang dimasukkan oleh para aktor itu dengan memeriksa ke tabel pelayan, koki, dan kasir. Lalu si sistem jika datanya valid, sistem akan uh, otomatis masuk ke halaman pesanan. Nah, jika datanya tidak valid, ada skenario alternatifnya. Yang pertama, uh, aktor akan memasukkan username dan password, lalu akan memeriksa valid tidaknya data dengan memeriksa ke tabel pelayan dan koki dan kasir. Lalu jika datanya tidak valid, maka si sistem akan menampilkan pesan login tidak valid. Lalu si aktor ini akan memasukkan user dan password kembali yang valid. Lalu si sistem ini akan memeriksa valid tidaknya data dengan memeriksa ke tabel pelayan, koki atau kasir. Jika 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 datanya valid atau username dan passwordnya valid, maka si sistem akan otomatis masuk ke dalam halaman pesanan. Selanjutnya ada nama use case memasukkan data pesanan dengan aktor pelayan. Nah, ini aksi aktornya, aksi dan reaksi sistemnya. Ini adalah gambaran skenario dari sistem informasi manajemen restoran. Oke, untuk penjelasannya mungkin sudah, dan sekarang kita studi kasus langsung pembuatan use case diagram. Yang pertama, kita buat dulu aktornya. Di sini ada pelayan, lalu ada koki, dan terakhir ada
kasir. Nah, itu kita membuat use case dari kantor pelayan ini mengelola pemesanan. Kita kecil. Nah, ini kita warna biar kita buat dulu use case-nya. Mengelola pesanan, masukkan pesanan, melihat. Mengubah pesanan, mencari. Nah, ini sudah use case-nya. Kita kecil dulu. Ini. Oh, ini dulu. Di sini. Nah, ini adalah bagian dari mengelola pesanan. Ada memasukkan data pesanan, lalu melihat data pesanan, mengubah pesanan, mencari pesanan, menambah pesanan, dan yang terakhir ada menghapus pesanan. Begitu kita buat yang koki, ini juga sama, ini membuat use case-nya, membuat pesanan. Di sini menerima. Nah, koki ini nanti akan membuat pesanan dan akan menerima data pesanan dari klien. Lalu ada use case login. Dan yang terakhir ada mengelola pembayaran. Di dalamnya ada mencetak nota pembayaran. Mencetak nota pembayaran. Nah, ini udah semuanya. Ini sesnya kita sudah buat semua. Kita tarik garis. Ini si aktor ini akan melakukan uh, si klien akan melakukan pengelolaan pesanan seperti ini. Lalu koki ini bertugas untuk membuat pesanan
Balik aja ke sini. Nah, selanjutnya, kasir. Kasir akan bereaksi dalam mengelola pembayaran dan margin. Nah, di sini kita cari garis dengan include. Nah, include di sini berfungsi jadi semua aktor tuh akan login dulu sebelum memasuki halaman pesanan. Wajib login dulu. Jadi, sini memakai garis include. Ini juga sama. Kasir akan melakukan login terlebih dahulu. Dan terakhir, pelayan. Nah, sudah selesai use case diagram sistem informasi restoran. Di sini ada 3 aktor yang sudah tadi dijelaskan, ada pelayan, koki, dan kasir. Nah, pelayan ini akan melakukan pengelolaan pesanan. Di dalamnya ada memasukkan data pesanan, melihat data pesanan, mengubah pesanan, mencari pesanan, menghapus pesanan, dan menambah pesanan. Nah, sebelum masuk ke halaman pesanan, pelayan ini akan terlebih dahulu melakukan login. Selanjutnya ada koki. Koki di sini bertugas untuk membuat pesanan dan menerima data pesanan. Koki juga akan masuk dulu ke halaman login seperti pelayan sebelum masuk ke halaman pesanan. Lalu yang terakhir ada kasir. Kasir di sini tugasnya untuk mengelola pembayaran dan mencetak nota pembayaran. Kasir juga akan melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman pesanan dan pembayaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.